Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam acara Devotion Victory. Devotion ini kiranya Bapak Ibu saat ini kita boleh mau belajar bersama-sama. Sebelum itu kita akan angkat pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita akan berdoa. Bapak Ibu, Bapa dalam surga, sebentar kami mau senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus boleh senantiasa tangguh dan kuat, bahkan memenuhi persyaratan Tuhan di dalam kami menantikan Engkau. Yang pada saat ini kami percaya kedatangan Engkau yang kedua kali terlalu dekat dan akan terlalu singkat. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan, bukan saja pada saat ini kami ada di tempat ini, melainkan Tuhan Yesus, mereka, Bapak Ibu, Saudara kekasih yang saat ini menyaksikan program ini, biar kiranya terus minta tuntunan pimpinan dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menuntun, membimbing, memberikan kemenangan demi kemenangan, dan akan memenuhi apa yang Tuhan inginkan dan targetan dalam kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih Bapa dalam surga, penghiburan-Mu dan kekuatan-Mu terus boleh Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan kepada seluruh yang mendengar acara ini. Puji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, kita kembali di dalam acara Victorious Devotion pada hari ini. Sebentar kita akan melihat di dalam Alkitab kita, ya. Seperti tema kita ini adalah hari-hari bagaimana kita bisa menyambut atau menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 35 dengan perikop penghakiman terakhir. Ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita diingatkan bahwasanya untuk
mencapai atau mendapatkan keselamatan, cukup kita percaya Yesus. Ternyata buat orang-orang yang sudah meningkat iman kerohaniannya, yang sudah bukan lagi kanak-kanak rohani, Tuhan menuntut bukan cukup sampai di sana. Karena melalui ayat ini ada satu pemisahan antara kambing dan domba. Jelas di ayat 35 untuk mengetahuinya dengan kata apa di ayat 30 dikatakan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Yang artinya seorang yang sudah ditebus di dalam Yesus, karena kita tidak dipanggil langsung mati seperti penyamun, ya. Penyamun cukup berkata, ingatlah akan aku bila mana engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, saat ini juga engkau bersama-sama di Firdaus, ya, bersama-sama aku di Firdaus. Ingat, penyamun setelah menerima pengampunan dan penerimaannya, ya, kepada Yesus, dia langsung mati. Sementara kita dituntut untuk melakukan kebaikan demi kebaikan di sisa hidup kita. Untuk itulah Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tingkat kerohanian seorang penyamun mungkin masih kanak-kanak rohani, ya. Kalau kita bukan lagi kanak-kanak rohani, Tuhan menuntut melakukan perbuatan yang apa yang Tuhan inginkan. Contohnya sangat sederhana. Tatkala, ya, di sini cukup banyak ayatnya, saya akan persingkat aja. Dia 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang yang asing kamu memberi aku tumpangan. Ya, ini dilakukan hanya kepada orang yang mempunyai jiwa, hati, pikiran, dan iman yang semakin melekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia semakin dewasa. Dan dikategorikan di dalam penghakiman terakhir ini adalah domba, bukannya kambing. Kita harus tahu. Posisi kita saat ini, saya bertanya, Tuhan, apakah saya, ya, sebagai kambing? Tentunya tidak. Saya menginginkan, dan Bapak Ibu di rumah, semua yang menyaksikan program ini juga menginginkan seperti domba. Karena domba melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti apa yang Tuhan firmankan melalui Alkitab di Matius 25 dari ayat 31 sampai 46. Terlalu panjang ayatnya. Di situ dikatakan, di saat manakah aku bisa mengunjung aku, ya, mendapatkan kau di penjara, di saat manakah dan di mana bla bla bla, sehingga sampai Tuhan bilang di saat orang yang hina ini. Tatkala kita melakukan untuk orang yang hina, tatkala kita melakukan orang yang berkekurangan, tatkala kita melakukan untuk orang yang tidak berdaya, ya, disitulah kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Dan saya percaya untuk iman-iman yang tingkat rohaninya sudah semakin meningkat dan semakin tinggi, ya, kita tidak lagi menjadi kambing, melainkan kita menjadi domba, dan domba yang diinginkan Tuhan untuk melakukan berbagai aktivitas yang baik dan benar. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Bapak Ibu, pada ayat selanjutnya sangat mengerikan sekali kalau kita mau baca, ya, di ayat 45 dan 46, ya, yang masuk kategori kambing ini akan mendapatkan apa? Di ayat 45 akan saya bacakan. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Lalu kita masuk ke ayat 46, ini sangat mengerikan, ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita jangan meremehkan, ya, percaya Yesus selamat, betul, tidak salah, ya, contohnya banyak, ya, hanya percaya Yesus kita bisa selamat. Akan tetapi setelah kita terima Yesus, kita tidak langsung pulang ke rumah Bapa. Lain dengan penyamun, langsung pulang ke rumah Bapa. Nah, di masa proses kehidupan ini kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu di ayat 45 dikatakan, maka dia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan konsekuensinya di ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Tuhan, terlalu banyak hal yang pada saat ini, ya, begitu menggampangkan mengenai firman Tuhan. Bahkan boleh saya katakan banyak anak-anak Tuhan, ya, bahkan beberapa yang sudah tingkat rohaninya selevel pendeta, ya, mengambil keuntungan dari ayat-ayat
ayat-ayat yang cocok, yang menguntungkan, yang merasa dia ini bisa dia lakukan, wah ini buat saya. Ingat, ada ayat yang saat ini mengancam atau konsekuensi bagi orang-orang yang sudah dewasa rohani kalau tidak melakukannya. Berbicara ya untuk kita melakukan untuk orang yang hina seringkali juga salah kaprah ya. Sementara Tuhan menginginkan apa? Berkat itu memberi, bukan menerima. Nah, orang yang berkekurangan, kalau kita mau belajar dari kekurangan kita seperti janda miskin, ingat dapat pujian. Padahal dengan kekurangan, tapi dia mau melakukan untuk Tuhan. Ya. Nah juga kita kalau memang di titik terendah harus dibantu atau ditolong, itu puji Tuhan. Karena apa? Banyak kekasih kita, ya saudara kekasih kita yang mendapat berkat dari apa yang dia miliki sehingga kita bisa ya untuk melakukan aktivitas kita selanjutnya. Tapi kita ingat, kita harus punya prinsip, berilah ia kail, bukan berilah ia ikan. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang meminta-minta, melainkan memberi. Kalau boleh saya kasih contoh lagi, banyak orang menganggap bahwa seringkali orang menuntut, oh si Anu. Contohnya, saya akan kasih ilustrasi sedikit ya. Ada bandar beras, toko besar, ada pedagang buah yang kecil, ya. Tetapi tiap minggu dia selalu bisa menyumbang orang-orang yang berkekurangan. Sementara yang bandar beras ini, yang kaya raya, tidak pernah menyumbang. Suatu ketika, sehingga seiring berjalannya waktu tahun demi tahun, matilah, meninggallah si orang bandar beras ini, ya. Sementara yang pedagang buah ini masih hidup. Lalu yang menjadi pertanyaannya, orang-orang yang biasa setiap minggu dikasih sumbangan bertanya, kenapa kok sudah tidak ada lagi sumbangan? Nah, jauh sebelumnya banyak orang yang mencibirkan bibir, banyak orang yang mengutuk orang kaya ini, bandar beras ini, tokonya besar, tapi tidak pernah menyumbang. Sementara yang tukang buah, yang dagangnya kecil ini sering menyumbang. Pada saat dia mati pun tidak ada yang mengunjungi orang-orang yang seringkali mendapatkan berkat dari si tukang buah ini. Setelah dikasih tahu, karena dia, si bandar beras ini berpesan, aku ingin menyumbang orang itu melalui tanganmu, ya, yaitu ya penjual buah, tapi jangan beritahu bahwa saya yang menyumbang. Nah, sehingga pada saat si penerima itu diberitahu akan hal itu, oh berarti selama ini orang yang saya benci, orang yang saya tidak senang dan tidak suka, sampai meninggalnya pun saya tidak datang ke tempatnya, ternyata penyumbangnya justru adalah dia. Dia hanya dipakai alat untuk memberi sumbangan kepada orang yang harus menerima. Nah, dari sini kita harus belajar banyak hal yang salah dalam penafsiran kita. Orang yang terlihat tidak pernah melakukan apa-apa, orang yang tidak terlihat tidak melakukan, justru disitulah terkadang ya cara Tuhan atau cara pribadi tertentu membentuk pribadinya untuk tidak ingin dikenal orang, tetapi dia mau melakukannya melalui tangan orang lain. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadilah pemberi, jangan jadi menerima. Melalui pesan ini, sehingga Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu tidak pernah menerima berkat secara langsung, tapi ingat, doakan ada orang-orang yang kamu kenal. Siapa tahu justru berkat itu sebetulnya dari orang yang saat ini kamu benci, dari orang yang saat ini kamu tidak kenal, bahkan dari orang yang saat ini betul-betul kamu tidak pernah menyangkanya. Puji Tuhan, kita mau belajar dari hal hari penghakiman terakhir, baik sebagai penerima maupun sebagai pemberi. Yang pasti anak Tuhan harus banyak berbuat baik. Anak Tuhan harus melakukan ya apa yang bisa kita bantu untuk orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, Mu tidak habis apa-apa Tuhan. Tetapi Engkau terus ya Tuhan, boleh mendewasakan seluruh pendengar dan mendewasakan hamba-Mu dan menyampurnakan firman-Mu, sehingga kami melalui pelajaran kehidupan kami boleh terus ya Tuhan melakukan hal-hal baik dan yang benar kepada Engkau, sehingga kami berkenan, sehingga kami boleh Tuhan Engkau layakan sebagai domba, bukan sebagai kambing di hari terakhir penghakiman, karena dipisahkan antara domba dan kambing. Kiranya Bapa dalam surga, berkat-Mu selalu menyertai untuk orang-orang yang senantiasa punya hati, punya beban, dan bukan nominal yang Engkau tuntut. Kami tahu itu ya Tuhan. Di antara sedemikian banyak, kenapa janda miskin yang hanya memberi 2 peser mendapat pujian dari Engkau? Karena dia tahu, dia melihat hati. Bukan jumlah, bukan nominal. Ajar kami Tuhan, setia dengan apa yang kami dan apa yang semua Bapak Ibu
dan saudara-saudara kami yang pada saat ini mendengar acara ini bisa melakukannya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ikuti terus acara Victory Devotion ini setiap hari, Senin sampai Sabtu. Haleluya.